Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Febrianti dari kelas MJ 107. Ingin mempresentasikan mengenai penurunan daya beli masyarakat Indonesia yang terjadi pada akhir-akhir ini. Analisis isu penurunan daya beli masyarakat dalam perspektif ekonomi mikro. Penurunan daya beli berarti konsumen tidak lagi mampu atau mau membeli barang ataupun jasa seperti sebelumnya, karena pendapatan real mereka menurun relatif terhadap harga barang ataupun jasa. Dalam artikel CNBC disebutkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah dan bawah, menurun di sepanjang tahun 2025 akibat faktor seperti inflasi, PHK, dan pertumbuhan pendapatan yang tidak merata sehingga konsumsi masyarakat melemah. Kemudian yang berikutnya ada konsep ekonomi mikro. Secara teori permintaan, ketika pendapatan real turun, maka konsumen akan mengurangi pembelian barang non-primer. Kemudian mereka akan memprioritaskan kebutuhan pokok. Dan di situasi seperti ini disebut income effect, di mana konsumsi menurun karena kemampuan membeli yang melemah. Kemudian artikel CBI memperkuat hal ini dengan adanya menunjukkan bahwa penurunan daya beli menyebabkan permintaan pasar melemah, khususnya terhadap produk UKM yang bergantung pada konsumsi domestik. Kemudian elastisitas permintaan seperti makanan pokok dan kebutuhan dasar cenderung inelastis, tetapi barang sekunder seperti hiburan, barang fashion, dan retail bisa sangat elastis. Kemudian ada pun dampak terhadap pelaku ekonomi. Dampak yang pertama yaitu terhadap konsumen. Menurut CNBC, konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja, yaitu mengurangi pengeluarannya, kemudian pola konsumsi bergeser ke barang kebutuhan dasar. Akibatnya, konsumsi rumah tangga sebagai tumpuan utama ekonomi ikut melambat. Kemudian, dampak yang kedua yaitu terhadap produsen. Berdasarkan CBI, penjualan UKM menurun, kemudian arus kas terganggu, lalu resiko gagal bayar meningkat. Dalam ekonomi mikro, turunnya permintaan menyebabkan produsen menurunkan output dan menahan ekspansi usaha. Kemudian yang berikutnya ada pun dampak terhadap pemerintah, yaitu penurunan konsumsi berdampak pada melemahnya penerimaan pajak, kemudian tantangan menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu menyeimbangkan stabilisasi harga dan upaya mendorong konsumsi. Kemudian yang terakhir ada pun saran kebijakan. Untuk meningkatkan permintaan konsumen, pemerintah dapat memberikan subsidi kebutuhan pokok dan bantuan pendapatan kepada kelompok berpenghasilan rendah guna menaikkan pendapatan real sehingga konsumsi barang normal meningkat. Selain itu, kebijakan pajak pro konsumsi seperti penurunan PPN sementara dapat menurunkan harga efektif barang dan mendorong permintaan. Dalam rangka mendukung produsen dan UKM, penyediaan kredit usaha murah dan akses pembiayaan penting untuk menjaga arus kas agar produksi dan penyerapan tenaga kerja dapat tetap stabil. Upaya ini perlu didukung dengan penguatan kapasitas UKM melalui pelatihan manajemen dan pemasaran digital agar pelaku usaha mampu menyesuaikan diri dengan kondisi permintaan yang melemah. Kemudian sebagai kebijakan pendukung makro dan mikro, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga inflasi agar daya beli tidak semakin tergerus, serta memperluas program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk menjaga konsumsi kebutuhan primer dan menopang permintaan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.